Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Berjumpa kembali kita di kelas tercinta ini dengan mata pelajaran IPS dengan saya sendiri sebagai guru mata pelajaran Fadila Saputri. Saya harap semua siswa hari ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi baru, materi lanjutan, materi awal pengantar dari IPS kelas 10 di SMP. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Nanti selanjutnya saya akan membacakan KD yang akan kita pelajari, indikator pencapaian kompetensi yang akan nantinya teman-teman harus dapatkan. Juga nanti terakhir terkait dengan tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran kita hari ini. Kemudian tidak lepas dari itu, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama agar proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan. Untuk doa mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas. Doanya kita lakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dimulainya pembelajaran tadi dengan doa, maka proses pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Oke, langsung saja kita mulai. Sebagai proses pengantar, bahwasanya hari ini kita akan belajar terkait dengan ruang dan interaksi antar ruang. Ini merupakan materi awal di kelas 10 ini, materi ilmu pengetahuan sosial awal di kelas 10, di mana teman-teman dihantarkan dengan materi yang berhubungan dengan konsep geografi. Sebelum memulai proses pembelajaran, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu KD yang akan kita pelajari dalam materi konsep ruang dan interaksi antar ruang ini, yaitu KD 3.1, memahami konsep ruang dalam tanda kurung lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis dan flora fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Jadi, di sini bisa kita lihat bahwasannya kompetensi dasar dari kompetensi dasar 3.1 ini merujuk kepada pemahaman peserta didik terhadap konsep ruang. Di dalamnya itu meliputi lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis beserta flora dan fauna. Kemudian nantinya juga peserta didik itu bisa memahami interaksi antar ruang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pemahaman terhadap konsep ruang dan interaksi antar ruang sangat penting bagi peserta didik, dan nantinya juga peserta didik diharapkan mampu untuk memahami bagaimana relevansi dari konsep interaksi antar ruang itu dengan berbagai aspek kehidupan yang ada di muka bumi ini, yang seringkali melekat dalam kehidupan manusia seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Setelah kompetensi dasar, lanjut kita kepada indikator capaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik secara keseluruhan di materi ini. Nah, pertama, diharapkan kepada seluruh peserta didik nantinya bisa menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian, peserta didik juga dapat mendeskripsikan contoh konsep ruang di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik juga dapat mendeskripsikan contoh konsep interaksi antar ruang di wilayahnya masing-masing. Jadi ada 3 hal yang penting dalam pertemuan kali ini yang perlu teman-teman atau peserta didik semua perhatikan. Yang pertama yaitu peserta didik itu bisa menjelaskan konsep ruang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian selanjutnya peserta didik juga bisa mendeskripsikan contoh konsep ruang di Indonesia. Artinya bisa menjelaskan dan mendeskripsikan konsep ruang dalam segi universal, yaitu dalam lingkup Indonesia secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir dalam konteks yang lebih spesifik, peserta didik dapat mendeskripsikan contoh konsep ruang di wilayah sekitar masing-masing. Artinya ada proses observasi dan pengamatan yang nantinya dilakukan oleh peserta didik secara keseluruhan. Mungkin itu dari beberapa bentuk kompetensi dasar dan capaian kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam materi ini.
Kemudian kali ini saya akan langsung saja masuk ke materi, penjelasan materi, yaitu terkait dengan yang pertama adalah konsep ruang. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan, penting untuk dilihat bahwasanya manusia itu hidup dalam suatu wadah tertentu. Nah, wadah itulah yang pada dasarnya dikatakan sebagai ruang. Hari ini kita duduk di tempat yang berbeda, itu adalah bagaimana representasi dari ruang itu sendiri ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita, dan ada dekat dengan kita. Nah, jika melihat kepada konsep, ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal, dan interaksi antar ruang itu adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain, atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Jadi, penting untuk dilihat, penting untuk disaksikan bersama bahwasanya ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik itu dalam konteks yang sempit ataupun dalam konteks yang luas, yang memang ditinggali atau menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup, termasuk manusia sendiri. Nah, kemudian akan timbul beberapa pertanyaan nih dari peserta didik semua, bahwasanya mengapa sih disebut ruang? Apa sih bedanya ruang dengan bangun ruang? Seringkali itu dijadikan sebagai suatu hal yang sama. Nah, dalam konsep itu, ruang adalah konsep yang universal, sedangkan bangun ruang adalah konsep yang spesifik yang seringkali digunakan dalam matematika. Nah, mengapa kemudian dia disebut sebagai ruang? Karena artinya jika melihat kepada konsep bangun ruang itu memiliki volume, memiliki isi, itu adalah ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh bangun ruang jika kita melihat dalam konteks bangun ruang. Namun jika kita melihat dalam konteks ruang secara keseluruhan, sama halnya dengan bangun ruang. Mereka memiliki volume, memiliki isi, dan itu menjadi wadah atau tempat tinggal dari makhluk hidup di muka bumi ini. Maka dari itu disebut sebagai konsep yang berkaitan dengan ruang. Kemudian ada beberapa hal penting, ada beberapa konsep penting yang perlu diperhatikan dalam memahami ruang itu sendiri. Yang pertama, ruang itu adalah tempat yang berada di muka bumi. Dan yang kedua, ruang itu tidak hanya sebatas udara, tetapi juga merupakan bagian dari lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Artinya, kedudukan ruang ini sangat memiliki pengaruh terhadap keberadaan permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, ruang dapat mencakup sebuah perairan yang berada di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, dan lain-lain. Artinya, ruang itu tidak hanya bersifat dalam konteks daratan saja atau dalam konteks udara saja, melainkan juga meliputi perairan, karena itu juga merupakan bagian dari habitat atau tempat tinggal makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa konsep ruang lain yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, ruang mencakup berbagai lapisan tanah dan batuan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Dan yang terakhir, ruang adalah tempat bagi manusia untuk melakukan interaksi. Nah, penting untuk diketahui bahwasannya ruang itu adalah wadah atau tempat di mana manusia itu bisa berinteraksi. Jika dikaitkan dengan konsep sosiologis, manusia itu akan selalu berinteraksi. Namun pertanyaannya adalah di mana sih manusia itu melakukan interaksi? Nah, jawabannya itu adalah ruang. Manusia melakukan interaksi di ruang itu sendiri. Setelah masuk ke dalam konsep ruang, maka kita akan beralih ke dalam konsep pengertian interaksi antar ruang. Setelah adanya ruang, maka ruang itu sendiri juga akan berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian untuk memahami ini perlu diperhatikan bahwasanya pengertian interaksi antar ruang ini adalah secara sederhana itu bisa didefinisikan sebagai pergerakan atau pergeseran sesuatu dari satu wilayah ke wilayah lainnya atau dari wilayah asal ke wilayah tujuannya. Artinya begini, dalam interaksi antar ruang itu ada keterkaitan atau ada relevansi dan ada hubungan kausalitas antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Ada kaitan atau interaksi antara satu ruang dengan ruang lainnya. Sehingga adanya hubungan sebab akibat atau timbulnya interaksi hubungan timbal balik antar keduanya. Itulah yang disebut dengan interaksi antar ruang. Nah, mungkin siswa semuanya bertanya-tanya nih, kenapa sih terjadi interaksi antar ruang? Apa sih yang menyebabkan interaksi antar ruang itu perlu terjadi atau harus terjadi, dan mengapa itu terjadi secara terus-menerus. Nah, interaksi antar ruang terjadi dikarenakan terdapat perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tertentu. Nah, penjelasannya seperti ini.
setiap wilayah atau setiap daerah atau setiap ruang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda satu sama lain. Belum tentu dari satu wilayah ini yang memiliki potensi tertentu misalnya juga memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya. Artinya tidak semua wilayah memiliki keseluruhan potensi yang ada di muka bumi. Sehingga perlu adanya interaksi atau perlu adanya kolaborasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal itu adalah memungkinkan untuk semua cakupan atau semua kebutuhan dari wilayah itu tercukupi secara keseluruhan, sehingga adanya hubungan kerjasama yang dilakukan dengan wilayah lainnya. Nah, interaksi yang terjadi antar ruang itu tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar interaksi antar ruang itu bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya unsur saling melengkapi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jika ada unsur saling melengkapi atau ada rasa saling melengkapi, maka hubungan interaksi antar ruang itu pasti akan terjadi. Nah, yang kedua, syarat terjadinya interaksi antar ruang itu adalah kesempatan antara. Artinya ada kesempatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya untuk melakukan interaksi. Jika tidak ada kesempatan, maka interaksi juga tidak akan mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu keadaan yang dapat diserahkan. Artinya begini, dalam hubungan yang terjadi antara satu ruang dengan ruang lainnya itu ada sesuatu yang mungkin bisa diserahkan. Artinya seperti yang kita sebutkan di awal tadi, dari satu daerah itu ada potensi dan di wilayah lainnya itu tidak ada potensi. Maka ada kesediaan atau kesukarelaan dari satu wilayah itu untuk memberikan sesuatu yang mereka miliki kepada wilayah lainnya. Makanya dalam syarat terjadinya interaksi antar ruang ini perlu adanya kondisi-kondisi di mana adanya kesukarelaan atau keinginan untuk memberikan sesuatu yang pantas untuk diserahkan. Setelah kita berangkat dari syarat-syarat interaksi antar ruang itu, lalu bagaimana sih bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang terjadi di lingkungan kita tanpa kita sadari, padahal kita memang sudah melihat adanya interaksi antar ruang, tapi mungkin kita memang tidak menyadari itu adalah bagian dari interaksi antar ruang. Nah, perlu untuk diketahui juga bahwasannya interaksi antar ruang itu terbilang cukup variatif dan beragam. Oleh karena itu makanya saya sebutkan tadi, Ibu sebutkan tadi bahwasannya interaksi antar ruang itu memang terjadi di lingkungan sekitar, namun kadang kita tidak menyadari bahwa itu terjadi di lingkungan kita sendiri, di dekat kita sendiri, atau bahkan di samping kita sendiri. Kita bahkan tidak menyadari itu karena kita tidak terlalu fokus terhadap interaksi antar ruang itu sendiri. Bentuk dari interaksi antar ruang yang pertama itu adalah mobilitas penduduk. Mungkin konsep mobilitas penduduk ini seringkali dikaitkan dengan konsep sosiologis, di mana ini merupakan bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan pergeseran penduduk dari satu ruang ke ruang lainnya. Ini bisa dalam bentuk urbanisasi, migrasi, atau transmigrasi. Misalnya perpindahan penduduk dari kota ke desa, perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu merupakan salah satu bentuk realitas dari mobilitas penduduk. Kemudian, salah satu bentuk dari interaksi antar ruang yang cukup sederhana dan bahkan mungkin kita juga tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari interaksi antar ruang, yaitu adalah komunikasi. Komunikasi ini merupakan bentuk dari interaksi antar ruang. Mengapa demikian? Karena ini adalah salah satu bentuk interaksi antar ruang yang di dalamnya itu ada perpindahan. Perpindahan apa yang ada di dalamnya? Perpindahan gagasan, ide, informasi, visi, dan cita-cita baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bahwasannya dari konsep awal tadi disebutkan, perpindahan atau interaksi antar ruang yang ada itu meliputi adanya sesuatu yang bergeser atau adanya sesuatu yang berpindah. Nah, di sini dalam komunikasi ada satu hal yang berpindah, yaitu adanya perpindahan gagasan, ide, informasi, visi, dan cita-cita, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, itu bisa dilihat dari realita. Seseorang yang melihat tayangan di berita, atau seseorang yang membaca buku, itu merupakan proses transfer di mana adanya interaksi antar ruang. Nah, yang terakhir, bentuk interaksi antar ruang yang terakhir itu adalah transportasi. Bentuk interaksi sosial melalui perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, contohnya adalah pengangkutan barang, perdagangan, itu merupakan bagian dari bentuk interaksi antar ruang yang nyata kita lihat. Seperti misalnya ada distribusi paket, misalnya di saat ini di era teknologi, di era digitalisasi, perkembangan e-commerce, perkembangan berbelanja digital itu cukup berkembang, di mana nantinya pergerakan distribusi barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya cukup pesat. Itu juga merupakan salah satu bentuk dari interaksi antar ruang. Nah, untuk yang terakhir ini mungkin saya akan mencoba untuk memaparkan gambaran
sebagai penghantar untuk teman-teman semua bisa mendapatkan contoh dari ruang itu sendiri di Indonesia, juga di wilayah masing-masing. Nah, untuk ini ruang yang bisa kita lihat di sini adalah transportasi. Kemudian untuk interaksi antar ruang yang kita bisa lihat di sini adalah interaksi tentang satu daerah di Jawa dengan daerah lainnya yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Baiklah, untuk materi kita kali ini dengan tema ruang dan interaksi antar ruang, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai guru mata pelajaran di kelas 10 ini. Pada pertemuan kali ini mungkin kita bisa mengakhirinya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.